Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang kita akan membahas tentang mustahabnya atau disukainya, dicintainya oleh Allah dan Rasulnya membaca istighfar di bulan Rajab. Materi ini sering saya sampaikan di berbagai majelis pengajian yang ada di tempat kita, dan ini sekarang kita share. Semoga para pemirsa juga bisa melaksanakan dan mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab yang kita tunggu-tunggu, karomah dan keberkahannya bagi keselamatan kita zahiran wa batinan minat dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bahwa dari kitab Risalah Amaliyah disebutkan di sana, barang siapa membaca istighfar pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dilanjutkan sampai pada bulan Ramadan, dan dibaca pada tiap-tiap hari antara waktu sholat asar sampai dan maghrib, bukan sampai, mulai dari sholat asar hingga maghrib, tentu saja sela-sela waktu antara keduanya, maka Allah mewahyukan kepada dua malaikat agar merobek buku catatan dosa dan kesalahannya semasa hidupnya. Artinya catatan selama hidup yang dirobek itu adalah catatan amal dosa, keburukan, kemaksiatan yang pernah dilakukan. Lalu bacaan istighfarnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ghaffarudz dzunubi wa sattarul uyubi wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin li nafsihi la yamliku dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ini bunyi istighfar Rajab, istighfar yang bisa kita lakukan, kita baca sesudah asar, sebelum maghrib setiap hari selama bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Bahwa kita meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, yang Maha Hidup, berdiri sendiri, memberikan ampun terhadap semua dosa dan menutup semua aib, menutup semua kejelekan. Maka kita bertaubat kepada Allah SWT sebagai taubatnya seorang hamba yang zalim terhadap dirinya sendiri, yang tentu saja tidak berkuasa atas kemudaratan, kemanfaatan, tidak berkuasa atas kematiannya, juga atas hidupnya, dan tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istighfar yang sangat-sangat mendalam maknanya, istighfar yang sangat-sangat besar faedahnya, karena dengan istighfar yang dilakukan itu maka seluruh catatan keburukan, dosa maksiat akan dirobek-robek oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, terkait dengan itu, bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih pernah menjelaskan bahwa ia pernah membaca di berbagai kitab-kitab suci, baik itu kitab suci agama Islam atau agama sebelumnya. Karena kita tahu Wahab bin Munabbih ini adalah orang yang hampir hafal tentang Taurat dan juga ngerti tentang Injil, lalu masuk Islam, memahami Al-Quran bersama para sahabat yang lain. Bahwa di berbagai kitab itu disampaikan menurut Wahab bin Munabbih, hendaknya beristighfar kepada Allah di bulan Rajab pada pagi dan sore hari dengan mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, berikanlah ampun kepada aku, berikanlah kasih sayangmu kepadaku, dan berikan taubat kepadaku. Ini dibaca sebanyak 70 kali. Maka menurut Wahab bin Munabbih, orang yang membaca Allah maghfirli warhamni wa tub alayya pada bulan Rajab di pagi hari dan sore hari 70 kali, maka dia kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka untuk selama-lamanya. Riwayat ini disampaikan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz 3 halaman 291. Saya kira tidak terlalu lama untuk membaca Allah maghfirli warhamni wa tub alayya ini
70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Itu tidak terlalu lama insya Allah. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk berzikir dengan istighfar berikut sebanyak 50 kali pada pagi hari dan malam hari. Astaghfirullah dzal jalalul ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Jadi kita memohon ampun kepada Allah, ya pemilik sifat jalal, keperkasaan, kemuliaan, dan pemilik kemuliaan al-ikram, dari semua dosa-dosa dan dari semua jenis kesalahan yang buruk-buruk. Kita minta ampun kepada Allah. Bulan Rajab itu bulan permohonan ampun, itu yang menjadi inti dari bulan Rajab, itu bulan istighfar, syahrul istighfar. Intinya kita minta ampun, itu inti di bulan Rajab. Ibadah yang lain sebagai faktor faktor pendukung, faktor pendorong, faktor motif. Nah, maka sering dikemukakan oleh para ulama bahwa bulan Rajab itu syahrul Rajab ini. Sehingga sebaiknya kita memperbanyak istighfar pada bulan Rajab ini. Seandainya pun kita tidak ingin mengkhususkan di bulan Rajab, secara umum Rasulullah berbagai kesempatan menyampaikan tentang keutamaan fadilah dari pembacaan istighfar secara umum. Pertama kita jumpai di dalam kitab Abu Dawud nomor hadis 1518, sebagaimana juga dicantum oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 3809 dan juga oleh Imam Ahmad dalam hadis nomor 2123. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin farja wa rizquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan terus-menerus selalu membaca istighfar, beristighfar kepada Allah, maka ja'alallahu lahu, Allah menjadikan baginya min kulli dhaikin, dari segala kesulitan, dari apa yang rupak, kesempitan, itu makhraja, jalan keluar. Orang yang membaca istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua persoalan, semua kesulitan, semua kesempitan hidup. Wa min kulli hammin farja, dan juga Allah menjadikan dari penderitaan, kesusahan itu kebahagiaan. Semua kesulitan, kesusahan, kesedihan, penderitaan dirubah menjadi kebahagiaan dengan memperbanyak membaca istighfar. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, dan juga dengan membaca istighfar itu Allah menjadikan dia rezekinya itu dari rezeki yang tidak terduga, baik itu arah, waktu, dan sebagainya. Ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam Sunan Abu Dawud. Lalu ada hadis lagi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ma'asarun man istaghfara in 'ata fil yaumi sab'aini marrah. Orang yang mau melakukan istighfar, maka dia tidak dihukumi selalu melakukan dosa. Wa in 'ada fil yaumi, walaupun ada pada dirinya mengulang-ulang dosa itu setiap hari, sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Ini di dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 1514, juga dalam Sunan Baihaqi nomor 4067. Artinya dari berbagai hadis yang kita sebutkan tadi, di antara fadilah dari membaca istighfar yang terus menerus, terlepas ini bulan Rajab atau tidak, kita disuruh memperbanyak bulan Rajab sampai bulan Ramadan, maka orang yang mendawamkan, selalu iltizam, selalu terus menerus untuk melakukan pembacaan istighfar ini akan mendapatkan berbagai karunia. Karunia yang utama itu satu, untuk menghilangkan semua jenis kesempitan dan kerumitan hidup. Allah menciptakan jalan keluar dari itu semua. Kemudian fadilah yang kedua, bahwa akan dihilangkan kesusahan, penderitaan, kesedihan dari orang itu, berubah menjadi rasa bahagia, kebahagiaan yang ada di dalam rohaniyahnya dan juga kehidupannya dengan membaca istighfar itu. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang selalu mendawamkan istighfar itu adalah akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, dari tempat waktu yang tidak dinyana-nyana. Jadi rezeki yang min haitsu la yahtasib.
Lalu yang keempat, bahwa orang yang mendawamkan zikir itu akan terampunkannya keseluruhan dari dosa dia. Sebanyak apapun dosa itu, selama dia yakin kepada Allah dan dia itu tidak mengulangi dosa itu. Kalau dalam hadis tadi disebutkan walaupun mengulang dosa sampai 70 kali, ya sebaiknya jangan. Maka seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja bahwa setiap manusia di antara kita itu tidak ada yang tidak punya dosa. Semuanya pasti pernah punya dosa, pernah punya khilaf. Sehingga wajar kalau kita disuruh untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah SWT. Nah, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan surat Taubah ayat 36, maka janganlah pada bulan haram itu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Ada kalimat itu, maksudnya adalah sesungguhnya berbuat zalim pada bulan haram merupakan kesalahan yang besar dan lebih berat dosanya dibanding bulan-bulan yang lain. Artinya perbuatan zalim itu tidak hanya terkait dengan peperangan yang dilakukan di bulan suci, tetapi juga melakukan dosa. Nah, ketika melakukan dosa di bulan-bulan haram itu berlipat ganda dosanya, maka ketika memohon ampun pada bulan haram itu juga akan dilipat gandakan pengampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa istighfar itu banyak bentuknya. Istighfar yang sudah kita sampaikan adalah istighfar yang sifatnya adalah umum. Astaghfirullahaladzim, Allahumma ighfirli dan sebagainya. Lalu di dalam literatur Islam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadisnya, di sana dikemukakan tentang adanya sayyidul istighfar, tuannya istighfar, sebaik-baiknya istighfar. Bahwa orang yang membaca sayyidul istighfar sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore, maka dia akan mendapatkan berbagai keutamaan. Istighfar itu bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar selain Engkau, wahai Allah. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku ya Allah, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, orang yang membaca satu istighfar akan mendapatkan berbagai keutamaan. Di antaranya satu, memperoleh kemuliaan dari sisi Allah. Kemuliaan ukhrawi, berada di sisi Allah. Tempat terbaik manusia kembali itu bukan hanya berhenti pada surga, tetapi ketika dia berhasil berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita raih dengan memperbanyak membaca sayyidul istighfar. Kemudian keutamaan kedua, bahwa orang yang membaca sayyidul istighfar maka dia akan mendapatkan tempat sebagai penduduk surga. Artinya kita sudah mendaftar punya KTP di surga. Hal ini seperti bunyi hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar pada siang hari dalam keadaan yakin dengan itu, kemudian dia wafat pada hari itu sebelum petang hari, maka dia termasuk penduduk surga. Lalu barang siapa mengucapkannya di waktu malam hari dalam keadaan dia itu yakin dengannya, kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk penduduk surga. Artinya orang yang membaca istighfar, sayyidul istighfar pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, maka dia sudah mendapatkan hak atau mendapatkan KTP surga, rumah di surga. Lalu keutamaan yang ketiga membaca istighfar adalah memperoleh janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang membaca istighfar itu akan dijaga keadaan haliyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala dan ganjaran yang sangat besar karena dia mengawali hari dan menutup hari itu dengan penetapan tauhidnya,
baik itu tauhidullah, baik itu rububiyahnya maupun uluhiyahnya, yaitu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Dan tentu saja yang selalu diharapkan semua orang yang hidup adalah bahwa dengan membaca Sayyidul Istighfar itu, maka dia mendapatkan pengampunan dari Allah dari semua jenis kesalahan, dosa, khilaf dan sebagainya. Maka terkait dengan ampunan Allah, kita tidak boleh pesimis, karena kita juga banyak perbuatan dosa dan maksiat kita harus optimis bahwa Allah juga maha pengasih, maha penyayang, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang melampaui batas, karena sudah diberikan batas oleh Allah tetapi kita melanggarnya. Maka kita adalah orang-orang yang israf, berlebih-lebihan dengan batas yang diberikan Allah. Wahai orang-orang yang berlebih-lebihan, yang melebihi batas, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa itu? Innallah, sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunub, Allah itu adalah maha mengampuni segala dosa-dosa jami'ah, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah itu adalah maha pengampun lagi maha pemurah. Maka mari kita banyak bacaan istighfar kita dan juga memperbanyak Sayyidul Istighfar kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kita akan mendapatkan ampunan Allah, selamat kehidupan dunia kita, selamat kehidupan kita di akhirat, dan kita bisa sampai ke surganya Allah dan berada di sisi Allah biqalbin salim. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.